Saya pernah berpikir bahwa hidup ini adil, bahwa keluarga adalah tempat teraman di dunia, tempat di mana cinta tak pernah pudar. Tapi semua itu hancur pada hari itu, hari ketika saya berusia 18 tahun dan aroma manis seperti madu liar mulai menyebar dari tubuh saya, menandakan bahwa saya adalah Omega. Hari ketika keluarga saya memandang saya sebagai kutukan. Ayah saya, seorang beta tua yang keras kepala, berdiri di tengah ruang tamu rumah kami di pinggiran Jakarta. Matanya penuh amarah yang selama ini tertahan. "Arga, kau, kau Omega," terkutuk teriaknya, suaranya menggema seperti petir di musim hujan. Ibu menangis di sudut, tangannya menutup mulut, seolah tak sanggup melihat anaknya berubah menjadi sesuatu yang dianggap najis oleh masyarakat kita. Kakak saya, seorang alpa muda yang sombong, hanya tertawa sinis. "Keluarga kita malu punya saudara seperti kau." Mereka memaksa saya berlutut di depan leluhur, di depan otok kakek yang dulu begitu bangga dengan garis keturunan beta kami. "Berlututlah dan mohon ampun atas dosa ini," kata ayah, tangannya gemetar memegang rotan. Saya berlutut, lutut saya menyentuh lantai dingin, tapi hati saya berontak. Mengapa saya harus memohon ampun atas sesuatu yang bukan pilihan saya? Mengapa menjadi Omega berarti saya adalah beban, ancaman bagi kehormatan keluarga? Di dalam dada saya ada badai yang bergolak. Saya mencintai keluarga ini, saya tumbuh di rumah ini, di antara aroma masakan ibu dan cerita ayah tentang kerja kerasnya sebagai pegawai negeri. Tapi sekarang mereka melihat saya sebagai monster. "Kau harus pergi," kata ayah akhirnya, suaranya dingin. "Sebelum aromamu menarik alpa liar dan mencoreng nama kita." Malam itu, saya dikurung di kamar kecil di belakang rumah. Aroma saya semakin kuat, membuat tubuh saya panas, lemah, seperti api yang membakar dari dalam. Head pertama saya datang lebih cepat dari yang dibayangkan, menyiksa saya dengan gelombang hasrat yang tak terkendali. Saya berguling di lantai, menangis diam-diam, mengapa Tuhan memberi saya ini? Mengapa saya bukan beta biasa atau bahkan alpa seperti kakak? Tapi di tengah penderitaan itu ada sesuatu yang aneh. Aroma lain menyusup melalui jendela, aroma kayu cendana yang kuat, maskulin, membuat tubuh saya bereaksi lebih hebat. Itu tarikan alpa. Saya tahu itu. Tapi siapa? Keesokan harinya, mereka membawa saya ke rumah paman di desa luar Jakarta, tempat yang lebih konservatif, di mana Omega seperti saya sering disembunyikan atau dipaksa menikah dengan alpa tua untuk menyelamatkan keluarga. Di perjalanan, saya diam saja, memandang sawah hijau yang berlalu. Hati saya penuh konflik. Saya benci mereka karena menolak saya, tapi saya juga takut kehilangan mereka. Apakah ini akhir dari hidup saya sebagai Arga? Sampai kami tiba di rumah paman, dan di sana, di halaman, berdiri seorang pemuda tinggi, berotot, dengan mata tajam yang langsung menatap saya. "Ra, anak paman, alpa sejati yang baru pulang dari kota besar." Aromanya, itu yang saya rasakan semalam. Tubuh saya gemetar. Tarikan itu begitu kuat, seperti magnet yang menarik jiwa saya kepadanya. "Selamat datang, Arga," katanya, suaranya dalam, tapi ada sesuatu di matanya, keingintahuan, atau mungkin lebih. Saya menunduk, tak berani menatap. Tapi di dalam hati, saya bertanya, apakah dia akan menyelamatkan saya, atau justru menjadi kutukan baru? Hari-hari pertama di rumah paman terasa seperti neraka yang disamarkan. Paman, seorang beta tua yang taat agama, memandang saya dengan jijik tersembunyi. "Omega, seperti kau harus tahu tempatmu," katanya saat makan malam pertama. "Jangan sampai aromamu mengganggu Ra. Dia alpa kita, harapan keluarga." Ra hanya diam, tapi tatapannya selalu mengikuti saya. Setiap kali kami berpapasan di koridor sempit rumah kayu itu, aromanya membuat lutut saya lemah. Saya membenci tubuh saya sendiri karena bereaksi begitu. Saya bukan budak hasrat ini.
Saya Arga yang dulu bermimpi kuliah di universitas negeri yang suka membaca buku di bawah pohon mangga. Malam-malam head saya semakin sering datang meski belum penuh. Saya mengunci diri di kamar, menggigit bantal untuk menahan erangan. Di luar, saya mendengar Ra berjalan mondar-mandir, aromanya semakin pekat. Apakah dia juga merasakan tarikan ini? Apakah dia membenci saya seperti keluarga saya? Suatu malam, hujan deras mengguyur desa. Saya tak tahan lagi, tubuh saya terbakar. Saya keluar kamar, mencari air dingin. Di dapur, Ra ada di sana, tanpa baju atas, ototnya berkilau karena keringat. Matanya langsung menggelap saat melihat saya. Arga. Aromamu. Saya mundur, tapi dinding menghadang. Jangan dekati aku, bisik saya, suara saya gemetar. Tapi tubuh saya ingin sebaliknya. Tarikan itu seperti tali yang menarik kami berdua. Dia mendekat pelan, tangannya menyentuh bahu saya lembut. Aku tidak akan menyakitimu, katanya. Tapi ini takdir kita, kan? Saya dorong dia menjauh, air mata mengalir. Tidak. Aku bukan untuk siapapun. Aku bukan kutukan. Saya lari kembali ke kamar, meninggalkan dia berdiri sendirian. Di dalam, saya ambruk. Mengapa hidup ini begitu kejam? Saya ingin bebas, tapi tarikan ini membuat saya terikat. Dan Ra. Dia seperti harapan yang berbahaya. Pagi berikutnya, Ra menghilang. Katanya pergi ke kota untuk urusan kerja. Rumah terasa lebih lega tanpa aromanya yang menggoda, tapi hati saya justru kosong. Saya benci mengakuinya, tapi saya merindukan tatapannya, kehangatan suaranya. Apakah ini tarikan Alpha Omega yang selalu diceritakan dalam bisik-bisik masyarakat? Paman memanfaatkan kesempatan itu untuk mendidik saya. Kau harus belajar patuh, katanya, memaksa saya membantu pekerjaan rumah tangga seperti Omega tradisional. Membersihkan, memasak, melayani. Di masyarakat kita, Omega seperti kau harus tahu tempatnya. Jangan mimpi macam-macam. Saya patuh lahiriah, tapi dalam hati, api pemberontakan membara semakin besar. Saya bukan pelayan. Saya punya mimpi. Dulu sebelum ini semua, saya ingin menjadi guru mengajar anak-anak di sekolah desa. Tapi sekarang, keluarga melihat saya sebagai aib yang harus disembunyikan. Malam-malam saya menulis diari rahasia, menuangkan semua rasa sakit. Mengapa aku lahir sebagai Omega? Mengapa cinta sesama jenis dianggap dosa besar di negeri ini? Di Indonesia kita, agama dan adat begitu kuat, membuat orang seperti saya hidup dalam bayang-bayang. Saya pernah membaca cerita tentang pasangan gay di Jakarta yang bahagia diam-diam, tapi di desa seperti ini. Mustahil. Head saya semakin sering membuat saya lemah. Paman memberi obat penekan aroma, pil hitam yang dibeli dari dukun. Rasanya pahit, membuat tubuh saya mati rasa. Tapi itu tidak menghentikan mimpi tentang Ra. Dalam tidur, saya merasakan tangannya, aromanya membungkus saya seperti pelukan. Seminggu kemudian, Ra pulang. Wajahnya lebih gelap, seperti menyimpan rahasia. Saat makan malam, dia duduk di seberang saya, tatapannya intens. Arga, ikut aku ke sawah besok, katanya tiba-tiba. Paman mengernyit. Untuk apa? Omega tidak perlu. Tapi aku butuh bantuan, potong Ra tegas, suara alphanya membuat paman diam. Keesokan harinya, kami berjalan ke sawah di pagi buta. Udara segar, burung berkicau. Jauh dari rumah, Ra berhenti. Aku tahu kau menderita, katanya pelan. Aku rasakan tarikan ini sejak pertama melihatmu. Saya menatap tanah. Lalu kenapa kau biarkan aku seperti ini? Kau Alpha, kau bisa. Klaim aku. Dia mendekat, angin membawa aromanya. Karena aku tidak mau paksa kau. Di kota aku bertemu orang-orang seperti kita.
Pasangan Alpha Omega yang bahagia, tanpa paksaan keluarga. Tapi di sini, sulit. Hati saya berdegup kencang. Kau pernah punya Omega lain? Dia tertawa pelan tapi ada sedih di matanya. Belum. Kau yang pertama membuatku seperti ini. Gila ingin melindungi ingin miliki. Saya mundur. Aku tidak mau jadi milik siapapun. Aku mau bebas. Dia mengangguk. Aku paham. Tapi tarikan ini tidak bohong, Arga. Kita ditakdirkan. Sore itu saat pulang head saya datang tiba-tiba lebih kuat. Saya jatuh di pinggir sawah, tubuh panas. Ra memapah saya ke gubuk kecil. Tahan, Arga. Aku akan bantu tanpa itu. Dia peluk saya dari belakang, aromanya menenangkan, membuat head reda sedikit. Saya menangis di dadanya. Aku takut, Ra. Takut keluarga, takut masyarakat. Dia usap rambut saya. Aku juga takut. Tapi aku tidak akan biarkan kau sendirian. Malam itu kami bicara panjang. Ra cerita tentang hidupnya di Jakarta, pekerjaannya sebagai insinyur, teman-temannya yang terbuka. Ada komunitas kecil, Arga. Orang seperti kita yang bertahan. Harapan muncul di hati saya. Mungkin ada jalan keluar. Tapi keesokan harinya ayah saya datang. Wajahnya marah. Aku dengar kau dekat dengan Ra. Jangan nodai anak pamanmu. Konflik meledak. Ayah dan paman bertengkar, menyalahkan satu sama lain atas kutukan saya. Ra membela saya. Arga bukan kutukan. Dia manusia. Ayah menampar Ra. Kau Alpha, kau seharusnya kendalikan Nasuk. Saya tak tahan. Cukup. Aku yang salah lahir sebagai Omega. Kalian yang buat aku menderita. Saya lari ke kamar, mengunci diri. Di dalam badai emosi. Saya cinta Ra, tapi takut. Jika kami bersama, keluarga akan hancur. Masyarakat akan onis kami. Ra ketuk pintu. Arga buka. Kita bisa kabur ke Jakarta. Mulai baru. Hati saya terbelah. Kabur berarti pengkhianatan. Tapi tinggal berarti mati perlahan. Keputusan itu datang seperti badai. Malam itu, setelah ayah pulang dengan ancaman akan jemput saya paksa, Ra datang ke kamar saya. Besok pagi kita pergi, katanya tegas. Aku sudah siapkan motor. Ke Jakarta, ke tempat aman. Saya gemetar. Tapi keluarga. Mereka akan benci kita selamanya. Dia pegang tangan saya. Lebih baik dibenci karena benar, daripada hidup bohong. Air mata saya jatuh. Di dalam konflik semakin dalam. Saya mencintai Ra, tarikan ini membuatnya tak terbantahkan. Tapi keluarga adalah akar saya. Di masyarakat Indonesia kita, keluarga adalah segalanya. Meninggalkan mereka berarti menjadi anak durhaka, dosa besar. Tapi melihat Ra, matanya penuh cinta, saya mengangguk. Baiklah. Pagi buta kami kabur. Motor melaju kencang meninggalkan desa. Angin menerpa wajah, aroma Ra membungkus saya. Untuk pertama kali, saya merasa bebas. Di Jakarta, Ra bawa saya ke apartemen kecilnya di pinggiran. Ini rumah kita sekarang, katanya, tersenyum. Hidup baru dimulai. Ra kerja, saya cari pekerjaan kecil. Kami sembunyi, tapi bahagia. Malam-malam, tarikan itu semakin kuat. Kami saling peluk, tapi belum lebih, karena saya takut head penuh. Ra sabar. Aku tunggu kau siap. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Suatu hari, kakak saya telepon. Ayah sakit parah. Karena malu atas kaburmu. Hati saya hancur. Pengkhianatan saya menyebabkan ini. Saya menangis berhari-hari. Ra peluk saya.
Itu bukan salahmu. Mereka yang salah menolakmu. Tapi rasa bersalah menggerogoti. Saya mimpi buruk tentang ayah sekarat, ibu menangis. Konflik semakin dalam saat head penuh saya datang. Tubuh saya terbakar, hanya aroma Ra yang bisa redakan. Malam itu, saya menyerah. Ra, aku butuhmu. Dia ragu. Kau yakin? Saya angguk. Kami saling klaim, gigitan di leher, ikatan abadi. Rasa sakit bercampur bahagia. Kini kami mated. Tapi ikatan itu membawa konsekuensi. Aroma kami bercampur, membuat kami lebih terlihat sebagai pasangan. Suatu hari, teman lama Ra datang, seorang Omega lain yang dulu dekat dengannya. Ra, kau mated dengan dia, tanyanya sinis. Cemburu membakar saya. Ra jelaskan itu masa lalu, tapi benih keraguan tertanam. Lalu pengkhianatan datang. Kakak saya muncul di apartemen. Aku tahu kalian di sini. Ayah ingin kau pulang, Arga. Makan kami. Saya ragu. Ra marah. Jangan percaya. Mereka ingin pisahkan kita. Tapi saya pergi menemui kakak sendirian. Benarkah ayah sakit? Dia angguk. Ya. Dan ada alpa kaya yang mau nikahi kau, selamatkan nama keluarga. Amarah meledak. Aku sudah mated. Dengan Ra. Kakak terkejut. Kau. Gila. Itu dosa. Pertengkaran hebat. Kakak ancam laporkan kami ke polisi atas perinahan. Di Indonesia, tekanan masyarakat begitu kuat. Saya pulang menangis. Ra peluk saya. Kita lawan bersama. Tapi di dalam, saya takut. Apakah cinta kami cukup kuat melawan dunia? Hari-hari berikutnya seperti mimpi buruk. Kakak menyebarkan kabar ke keluarga besar. Telepon tak henti berdering, ancaman, cercaan. Kau nodai nama leluhur, kata paman. Ra lindungi saya, tapi saya lihat dia juga menderita. Kerjaannya terganggu, bosnya tahu rumor. Head saya datang lagi, lebih intens karena ikatan. Kami saling butuh, tapi dunia luar menekan. Suatu malam, kami bertengkar hebat. Ini salahku, teriak saya. Aku yang bawa kutukan ini. Ra pegang bahu saya. Tidak. Kita bersama salah siapa. Tapi kata-katanya tak cukup. Rasa bersalah semakin dalam. Saya pikir, mungkin jika saya pulang, semuanya reda. Ra tahu pikiran saya. Jangan tinggalkan aku, Arga. Aku akan mati tanpamu. Air mata kami bercampur. Cinta ini begitu dalam, tapi menyakitkan. Pengkhianatan terbesar datang dari teman Ra. Omega lama itu ternyata cemburu, laporkan kami ke kelompok konserati. Rumah kami didemo kecil-kecilan, teriakan dosa. Dosa. Kami pindah tempat, sembunyi lebih dalam. Di tempat baru, Ra cerita masa lalunya. Dulu aku tolak tarikan karena takut. Tapi denganmu aku berani. Saya cerita mimpi saya. Aku ingin hidup normal, tanpa takut. Kami rencanakan masa depan. Kita ke Bali atau luar negeri, kata Ra. Harapan muncul lagi. Tapi ayah benar-benar sakit parah. Ibu telepon menangis. Pulanglah, nak. Ayah ingin makanmu. Hati saya terbelah lagi. Ra marah. Jejak. Mereka ingin jebakmu. Tapi saya pergi sendirian ke rumah sakit. Di sana ayah lemah di tempat tidur. Arga. Makan ayah. Saya menangis. Ayah. Aku bahagia dengan Ra. Ayah diam lama. Di masyarakat kita. Sulit. Tapi ayah salah menolakmu. Pengampunan itu seperti beban terangkat. Tapi kakak muncul, marah. Jangan percaya dia. Dia sudah rusak. Pertengkaran lagi.
Saya lari keluar, tapi di jalan kelompok konserati menunggu. Mereka seret saya, ancam mengobati saya. Ra datang tepat waktu lawan mereka. Dia terluka tapi selamatkan saya. Di pelukannya berdarah, saya sadar, cinta ini layak diperjuangkan. Setelah insiden itu, kami benar-benar kabur ke Bali. Tempat di mana masyarakat lebih terbuka, turis banyak, sembunyi lebih mudah. Di sana, kami mulai hidup baru. Ra cari kerja remote, saya ikut kursus online. Ikatan kami semakin kuat. Head datang, kami saling puaskan tanpa rasa takut. Tapi luka lama masih ada. Saya sering mimpi buruk tentang keluarga. Suatu hari ibu datang sendirian. Ayah meninggal kemarin, katanya menangis. Hati saya hancur total. Pengkhianatan saya menyebabkan ini. Rasa bersalah seperti lahar membakar. Ibu peluk saya. Ayah sempat bilang dia bangga punya anak berani sepertimu. Air mata tak henti. Ibu lihat Ra. Terima kasih lindungi anakku. Perlahan ibu terima kami. Tapi kakak tidak. Dia ancam lagi, tapi ibu bela saya. Konflik keluarga pecah. Banyak saudara tolak kami, tapi beberapa diam-diam dukung. Di Bali, kami temui komunitas kecil Indonesia. Cerita mereka mirip, tolakan keluarga, tapi bertahan. Saya sadar, saya bukan sendirian. Dengan Ra, cinta kami tumbuh lebih dalam. Kami bicara tentang masa depan, mungkin adopsi anak, atau hidup damai. Tapi badai datang lagi. Kelompok konserati nasional naik demo anti-LGBTI. Kami takut, tapi saling pegang. Malam-malam, Ra bisik, apapun terjadi, aku milikmu. Saya jawab, dan aku milikmu. Cinta ini, meski penuh luka, adalah penyelamat saya. Tahun-tahun berlalu di Bali. Kami bangun hidup sederhana, tapi penuh makna. Ra buka usaha kecil, saya jadi guru online untuk anak-anak marginal. Ibu sering datang, terima Ra sebagai menantu. Kalian bahagia, itu yang penting, katanya. Kakak akhirnya menyerah, nikah dengan wanita, tapi diam-diam minta maaf lewat ibu. Masyarakat Indonesia perlahan berubah. Ada lebih banyak suara dukung LGBT, meski masih minoritas. Tarikan Alpha Omega kami tak kuat, tapi kini jadi sumber kekuatan. Saya lihat kembali masa lalu, dari kutukan yang dipaksa berlutut, sampai bangkit melawan. Hidup ini tak sempurna, tapi penuh harapan. Dengan Ra di sisi, saya tahu, cinta sejati menang atas segala. Kami bukan akhir bahagia sempurna, tapi akhir yang manusiawi, penerimaan diri, pengampunan, dan cinta yang bertahan. Di pantai Bali, tangan bergandeng, kami hadapi masa depan. Karena pada akhirnya, kita semua layak dicintai apa adanya.